Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Untuk kawan-kawanku semuanya, semoga tetap dalam keadaan sehat, selamat, dan jangan lupa bahagia. Nah, kawan-kawan sekalian, dalam video ini kita akan membahas materi kuliah tentang hukum pemerintahan daerah atau sistem pemerintahan daerah ya, pada kuliah hukum tata negara. Nah, ini kita sudah mencapai pertemuan ke-8. Nah, kawan-kawan sekalian, pada video ini ya, kita awali dengan dasar hukumnya. Bisa teman-teman lihat di dalam slide bahwasanya di dalam konstitusi sebenarnya sudah diatur mengenai pemerintahan daerah di pasal 18. Dan jika di breakdown ke dalam undang-undang itu sebetulnya ada banyak sekali undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. Setiap beberapa tahun sekali berganti karena mengikuti perkembangan politik yang terjadi di Indonesia. Skripsi saya membahas tentang pemerintahan daerah ya, khususnya terkait dengan daerah istimewa dan daerah khusus, sehingga saya harus mencari undang-undang mulai dari awal Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 sampai dengan 32 tahun 2004 waktu itu. Nah, kemudian di situ dituliskan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Nah, itu kemudian yang menjadi patokan kita untuk belajar ya, undang-undang pemerintahan daerahnya itu yang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, kemudian Undang-Undang Nomor 2 dan 9 tahun 2015 itu adalah perubahan-perubahannya. Nah, kita mulai. Pemerintahan daerah dalam konstitusi ya, terletak dalam pasal 18. Pasal 18 ayat 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Ya, nah nanti ini saya jelaskan ada bagannya. Pasal 18 ayat 2, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Nah, ini yang kemudian nanti muncul juga asas desentralisasi. Pasal 18 ayat 3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Nah, di pasal ini menunjukkan bahwasanya di daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DPRD, yang anggotanya dipilih melalui pemilu. Nah, kawan-kawan sekalian patut diperhatikan bahwasanya antara DPRD dengan DPR, DPD, dan MPR itu tidak ada hubungan vertikalnya ya, maupun horizontal nggak ada, karena kedua jenis atau istilahnya apa ya, yang gampang. Jadi antara DPRD dengan DPR, DPD, dan MPR itu berbeda dasar hukumnya. Kalau kemudian DPRD dia tunduk pada aturan-aturan yang terdapat dalam pemerintahan daerah, kemudian kalau DPR, DPD, dan MPR itu kewenangannya diatur dalam konstitusi. Nah, oleh karena itu ketiga lembaga ini tadi, DPD, DPR, dan MPR itu merupakan lembaga tinggi negara, sementara DPRD itu bukan. Ya, jadi tolong itu diperhatikan. Pasal 18 ayat 4. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai pemilihan kepala daerah. Pasal 18 ayat 5,
Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Nah, nanti kita akan pelajari juga urusan-urusan mana saja yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan mana yang akan diberikan kepada pemerintah daerah sebagai wujud otonomi daerah atau kemandirian daerah. Pasal 18 ayat 6, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Nah, ini salah satu kewenangan yang diberikan kepada daerah, yaitu untuk membentuk peraturan daerah. Nah, tentu peraturan daerah ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang sifatnya lebih tinggi. Contohnya Undang-Undang Dasar, TAP MPR, kemudian undang-undang atau kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, kemudian PP dan Perpres. Nah, baru di bawahnya itu muncullah yang namanya Perda. Pasal 18 ayat 7, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Oke, undang-undangnya tadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, lanjut pasal 18A. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Nah, nanti ini yang menyebabkan munculnya daerah istimewa Jogja, daerah istimewa Aceh, daerah khusus Papua, daerah khusus ibu kota Jakarta, dan sebagainya. Nah, nanti. Kemudian lanjut di pasal 18A ayat 2, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Nah, karena ini sangat strategis, makanya harus diatur dalam undang-undang, gitu kan? Karena ini pasti hubungan dengan uang itu ya sangat sensitif sekali. Lanjut pasal 18B. Ayat 1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Nah, kayak misalkan di Jogja gitu kan. Di Jogja itu meskipun negara kita sudah menyelenggarakan pemilihan secara demokratis, namun di Jogja itu untuk proses pemilihan gubernurnya, ya, gubernur daerah istimewa Yogyakarta itu masih ditetapkan secara turun-temurun. Banyak sekali pro kontra terkait dengan ini, gitu kan? Banyak yang kontra, banyak yang pro. Tapi kalau saya pribadi sendiri, saya pro terhadap keistimewaan Jogja ini, karena dengan adanya keistimewaan tersebut, maka sejatinya Indonesia adalah laboratorium hukum atau kemudian laboratorium diversity, laboratorium perbedaan yang ada di Indonesia itu menjadikan Indonesia itu khas dengan perbedaannya yang indah, gitu kan? Nah, seperti itu. Nah, namun bagaimana kontestasi politiknya atau pergolakan politiknya, gitu kan? Nah, kita lihat aja gimana perjalanannya nanti. Nah, kemudian Aceh juga, Papua juga, banyak sekali yang bisa saya ceritakan terkait dengan soal daerah-daerah istimewa atau daerah khusus tersebut. Pasal 18B ayat 2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Nah, nggak tahu nih sampai sekarang udah ada atau belum undang-undangnya yang terkait dengan masyarakat hukum adat ini tadi, karena ya bagaimanapun juga kalau masyarakat hukum adat apalagi yang tinggal di daerah hutan itu sangat rawan sekali dengan yang namanya apa istilahnya ya, kriminalisasi, terus kemudian penggusuran, karena kembali lagi karena itu hubungannya dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. A few moments later. Saya lanjutkan kembali
Sekilas mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Oke, nah ini bagian yang saya janjikan tadi, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu terbagi di dalam provinsi-provinsi, kemudian setiap provinsi terbagi menjadi kabupaten atau kota. Nah, provinsi dan kabupaten kota itu memiliki pemerintahan daerah, yang artinya kalau saya berbicara mengenai pemerintahan daerah, berarti itu ada pemerintah daerah yang dikepalai oleh gubernur, bupati atau wali kota, dan DPRD. Ya, kalau saya ngomongin pemerintahan. Tetapi kalau saya ngomong pemerintah, itu hanyalah pemerintah daerah yang dalam hal ini yang dipimpin oleh gubernur, wali kota, dan bupati. Nah, kemudian setiap kabupaten atau kota itu terbagi dalam kecamatan-kecamatan, yang mana setiap kecamatan terdiri dari desa dan kelurahan. Nah, ngomongin desa itu juga akan panjang, ngomongin kelurahan juga akan panjang. Nah, itu akan saya bahas di video tersendiri saja. Nah, terkait dengan daerah provinsi, terkait dengan kewenangannya atau status daerahnya, bahwasanya daerah provinsi berstatus daerah, yang mana daerah provinsi atau pemerintah daerah provinsi merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. Nanti macam-macam pemerintahannya itu juga ada di slide selanjutnya. Kemudian status daerah kabupaten atau kota sama dengan provinsi, berstatus sebagai daerah. Namun perbedaannya di sini, dia bukan wakil pemerintah pusat, tetapi dia langsung menjalankan fungsi administratif yang menjadi wilayah kerja bupati atau wali kota. Nah, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. Nah, sekilas mungkin seperti ini pembagiannya nanti. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, ya, dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu, ya, karena menteri kan macam-macam tuh. Maka di sini saya tuliskan menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu. Nah, kemudian turun kepada daerah, ya, ini asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Urusan pemerintahan. Nah, urusan pemerintahan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah urusan pemerintahan absolut, yang kedua adalah urusan pemerintahan konkuren, dan yang ketiga adalah urusan pemerintahan umum. Nah, terkait dengan urusan pemerintahan absolut adalah urusan-urusan yang dimiliki oleh pemerintahan pusat. Atau di situ saya tulis urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, sehingga di sini pemerintahan daerah tidak boleh untuk menggunakan kewenangan ini, ya, karena ini adalah kewenangan-kewenangan yang sifatnya sangat strategis. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, ini dia yang tadi, urusan absolut. Jadi urusan-urusan yang mutlak menjadi milik pemerintahan pusat, yakni politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Nah, jadi adalah urusan-urusan yang tidak dapat diberikan otonominya kepada daerah. Namun urusan pemerintahan absolut ini bisa dilimpahkan, ya, pada daerah atau dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Ya, saya lanjutkan. Urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren itu terbagi menjadi dua, urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Nah, di dalam UP wajib atau urusan pemerintahan yang wajib ya terbagi menjadi dua, yakni pelayanan dasar dan tidak termasuk pelayanan dasar. Nah, macam-macamnya apa saja itu bisa teman-teman baca sendiri di dalam undang-undang. Nah, itu sudah saya tuliskan pasal-pasalnya. Ada banyak sekali urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah gitu kan. Nah, ya ini nggak saya bahas secara eksplisit, silahkan dipelajari sendiri apa saja macam-macam urusannya. Nah, kemudian terkait dengan sistematika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini. Jadi ini belum semuanya, hanya sebagian saja yang saya cuplik gitu ya. Dan ya mungkin kita hanya sempat untuk mempelajarinya secara sekilas saja. Dan gak semuanya, ini pun sudah gak semuanya bisa kita pelajari karena juga waktunya yang sangat terbatas. Selanjutnya, daerah khusus dan daerah istimewa. Nah, ternyata di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak diatur secara eksplisit. Tetapi di undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu diatur di situ. Nah, yang pertama kali tentu adalah daerah khusus ibu kota Jakarta. Karena kedudukannya sebagai ibu kota, maka dia disebut sebagai daerah khusus. Kemudian daerah istimewa Jogja yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian daerah istimewa Aceh ya. Selain daerah istimewa, dia juga memiliki otonomi khusus. Nah, kalau Aceh ini dia boleh menerapkan kanun atau istilahnya undang-undang dalam bahasa Acehnya sana. Nah, dia diberikan keistimewaan dan kekhususan. Bahkan dia diberikan lambang tersendiri atau panji-panji tersendiri sesuai dengan panji-panji yang dimiliki oleh daerah istimewa Aceh ini. Nah, kemudian yang keempat adalah daerah khusus Papua. Nah, Papua ini unik kekhususannya ya. Nah, nanti akan kita bahas secara tersendiri aja deh, lebih gampangnya. Nah, ini adalah dasarnya. Pasal 2 ayat 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di mana negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Pasal 225 Undang-Undang 32 Tahun 2004, daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan undang-undang ini diberikan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain. Nah, mungkin itu dulu aja teman-teman sekalian ya. Tadi ada sekilas ada kuis, jadi itu sudah saya berikan kepada teman-teman di pertemuan sebelumnya. Nah, itu aja teman-teman sekalian sekilas mengenai pemerintahan daerah yang pertama ya. Kita bahas secara umum aja. Mohon maaf saya belum bisa memberikan secara lebih spesifik karena keterbatasan waktu. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.